Jelas banget KPK ketika Noel ditangkap nyebut nama Jokowi. Ketika Yakult ditangkap, ya diperiksa nyebut nama Jokowi. Ketika Nadiem Makarim ditangkap, diperiksa di sidang sebut nama Jokowi. Siapa lagi? Yakult udah. Tom Lembong ditangkap, dipenjara, dalam sidangnya mengatakan bahwa itu adalah kebijakan Jokowi. Semua muaranya di Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihina saya diam. Dicaci maki saya diam. Ditanya ijazah saya lawan. Baik, ini biar kerok negara cuma Jokowi doang nih. Cuman saya bingung, polisi, jaksaan, KPK, nggak ada yang berani ngutak-ngatik ya. Padahal jelas banget KPK ketika Noel ditangkap nyebut nama Jokowi. Ketika Yakult ditangkap, ya diperiksa nyebut nama Jokowi. Ketika Nadiem Makarim ditangkap, diperiksa di sidang sebut nama Jokowi. Siapa lagi? Yakult udah. Tom Lembong ditangkap, dipenjara, dalam sidangnya mengatakan bahwa itu adalah kebijakan Jokowi. Semua muaranya di Jokowi. Bahkan pada acara iJus juga dikatakan oleh Rocky Gerung, setiap Sabtu menteri-menterinya setoran ke rumah dia. Itu kan sangat jelas. Kok kenapa polisi, KPK, Kejaksaan Agung nggak pernah mau untuk mencoba memanggil, nggak pernah mau mencoba untuk menyelidiki, minta keterangan. Jangan cuma dengan aktivis-aktivis yang bersuara keras, yang bersuara lantang, yang mengkritisi semua kebijakan yang ugal-ugalan. Gampang kalian minta klarifikasi, panggil ke Polda, naikkan daripada statusnya, bisa jadi saksi dan tersangka. Begitu gampangnya. Betul. Ini kok Jokodok susah bener. Ada apa sebetulnya takut sama Jokowi? Dia udah gak berkuasa, sama dengan kita. Kan katanya semua sama kedudukannya dalam hukum. Kenapa Jokowi kok begitu diistimewakan? Sampai detik ini ijazahnya juga belum jelas asli atau palsu. Kalau kawan-kawan mengatakan 99,99 itu palsu, coba selidikin. Ada lurah sama camat pakai ijazah palsu saja ditangkap, dipenjara 2 tahun. Apalagi ini menjadi kepala negara. Waktu di Solo pakai gelarnya Doktorandus Joko Widodo. Tahu-tahu ikut Pilkada DKI jadi Insinyur Joko Widodo. Merasa lulus tahun 85. Joko Widodo ini anaknya PKI. Pada tahun-tahun itu anak PKI tidak bisa untuk kuliah sembarangan, betul? Betul. Jadi ijazahnya dari mana? PKI. Kembali lagi ke KPK. Boleh kita salut saat ini banyak daripada bupati, wali kota, DPRD yang ditangkap-tangkapin. Jangan yang cuma cucurut doang. Jangan yang cuma cecerepet doang. Kelas-kelas kakapnya masih banyak. Apalagi yang sekarang menjadi menteri, banyak itu koruptor. Tangkap mereka. Pasti kalau mereka ditangkap, diselidiki, nyanyi,
pasti muaranya ke Jokodok, betul. Karena orang bebas benar untuk waktu Jokodok ini berkuasa, silakan korupsi di mana-mana. Suatu saat lu bakal gue pegang. Jangan-jangan Prabowo begitu juga kali ini jadi takut. Betul nggak? Ada yang betul, ada yang diem. Ada yang betul, ada yang diem. Ya kalau benar bilang benar, kalau salah ya udah minta maaf kan gitu. Iya, masa takut benar sih presiden? Presiden mempunyai kekuasaan penuh. Panglima tertinggi daripada Tentara Nasional Indonesia, panglima terdiri daripada Polri, panglima tertinggi dari segala bentuk instansi yang ada di Indonesia. Masa takut untuk nangkep Jokowi keluarganya? Sampai detik ini Gibran juga nggak tahu ada ijazah SMA-nya atau tidak. Kan cuma ada surat keterangan Kemendikbud yang saat Nadiem Makarim jadi menteri, yang saat itu diakui. Ya kalau untuk surat keterangan saja, untuk bisa menjadi wakil presiden, lebih baik nanti Pak Polisi nggak perlu pakai ijazah asli untuk jadi daftar polisi, betul. Tentara nggak perlu pakai ijazah asli, perlu suket aja udah. Kira-kira kalau pakai suket, tentara sama polisi bisa lolos nggak? Bisa lolos nggak? Bisa mungkin. Ini logika orang goblok aja begitu. Nah kita sekarang zaman Jokowi jadi pada goblok semua. Heran saya. Ya, yang tadiannya kita lihat kritis, enak, wah bahasanya legit. Ya, pro rakyat. Ketika masuk dalam kabinet Jokowi jadi orang bego. Kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat didukung. Ini ada apa sebetulnya? Ini azab udah buat bangsa Indonesia nih. Kita punya wapres yang pelangak-pelongo, habis triliunan rupiah, hanya bisa melahirkan wapres yang gak jelas. Pak Zulkan Gibran, setuju? Setuju. 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 Iya. Masih banyak orang-orang cerdik dan cerdas. Masih banyak orang-orang yang mempunyai intelijensi yang tinggi. Masih banyak orang-orang yang mempunyai intelektual tinggi untuk bisa menjadi pejabat. Ini ngapa yang pelangak-pelongo? Yang cuman ikut daripada pendidikan di Singapura katanya tuh. Cuman di college, cuman kursus. Lalu disamakan dengan SMA. Nggak jelas ijazahnya. Kalau daftar ke KPU yang benar-benar nggak mungkin lolos itu. Masuk ke polisi nggak mungkin lolos. Masuk ke TNI nggak mungkin lolos. Saya yakin walaupun dia wapres, sama adik-adik polisi kita yang baru masuk, masih cerdasan adik-adik kita yang baru polisi ini, betul. Mereka berjuang bagaimana mereka bisa masuk untuk ke TNI, untuk bisa masuk ke polisi. Orang tuanya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ladangnya dijual, sawahnya dijual, semuanya dijual buat anaknya bisa lulus untuk menjadi polisi, untuk menjadi TNI dengan pengorbanan yang amat dahsyat. Kalah sama pelangap-pelongo. Kalah sama yang orang pelangap-pelongo. Yang kita lihat sebelum lagi pemilihan presiden, kita lihat cuma naik sepeda roda 3, tahu sepeda roda 3? Dia main di Istana Negara, kan geblek. Geblek namanya itu. Ya Allah Rabbi, dosa apa bangsa kita dapat pemimpin begini? Wapres kemudahan, dikatrol. Presiden ketuaan, pikun. Ya gak jelas akhirnya. Kayak nggak ada orang pinter lagi di Indonesia ini. Ya Allah Rabbi, biarin dah. Kalau yang masih depan Prabowo ya nggak apa-apa, silakan aja. Ya kita sih nggak benci-benci aman, cuman kalau dia masih takut sama Jokowi, untuk apa dipertahankan? Betul? Iya, kita bikin saja amnesti khusus dari rakyat untuk Prabowo. Apa amnesti rakyat untuk Prabowo? Walaupun Prabowo mungkin disangka nanti korupsi, mungkin dia menyimpangkan dana, kita maafkan dia asalkan satu syarat, putus hubungan dengan geng Solo. Betul.
Justice Tio Sigit, maka kembalikan lagi marwah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang berdaulat, adil, makmur, dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.